Next is chapter 20, masih dalam kisah yang sama, Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Buah karya Renita April akan kita dengarkan bersama-sama. Mari Audiothon lovers, let's listen to it together. Anna dan Ray tengah bersenang-senang menikmati suasana pantai yang indah. Anna memakai dress bermotif floral, Ray juga memakai baju khas pantai. Baju itu dibiarkan saja terbuka. Ray menampakkan otot perutnya yang seksi. Banyak pengunjung wanita yang terlihat menggoda Ray. Melihat itu, Anna sedikit kesal. Ray sengaja tebar pesona di depannya. Ray, bisa tidak sih kamu tuh pakai baju yang benar? Anna melipat tangan di dadanya dengan bibirnya yang cemberut. Memangnya kenapa? Rayhan berkacak pinggang, dia sengaja membuat Anna cemburu. Coba kamu lihat di sana. Ray menunjukkan para pria yang bertelanjang dada. Mereka bahkan tidak memakai baju. Anna kesal sekali pada Ray. Kekasihnya itu seakan tidak mengerti kalau dirinya tengah merasa terganggu dengan tatapan para wanita cantik yang melihat Ray. Anna menghentakkan kakinya kesal. Ish, kamu itu sengaja tebar pesona ya? Ray terkekeh. Aku tidak tebar pesona. Wajah serta tubuhku sangat memikat. Wajar saja, banyak wanita yang suka. Ray berkata dengan sombongnya. Anna berdecak kesal, dia langsung saja pergi meninggalkan Ray. Anna berlari menjauh dari kekasihnya itu. Ray menggelengkan kepalanya melihat kepergian Anna. Ray segera berlari menyusul pacarnya. Ray memeluk pinggang Anna agar kekasihnya itu tidak lari lagi. Anna berusaha untuk melepaskan tangan Rayhan. Kenapa? Kamu marah? Tanya Ray yang berbisik di telinga Anna. Kalau kamu mau tebar pesona, pergi sana. Ketus Anna. Kamu cemburu? Ray membalik tubuh Anna. Anna mengalihkan pandangan matanya. Tidak, siapa yang cemburu? Tatap mataku. Ray ingin melihat tatapan mata Anna. Tidak mau ucap Anna. Ray meraih wajah Anna dengan kedua tangannya. Ray menatap mata yang berwarna kecoklatan itu. Mata yang begitu jernih membuat seorang Rayhan tersihir. Katakan saja kalau kamu cemburu. Aku sangat senang mendengarnya, ucap Ray. Aku hanya merasa terganggu saja, ucap Anna. Ray tersenyum. Itu namanya cemburu, ucap Rayhan. Memang benar adanya. Anna merasa cemburu dan kesal saat para wanita lain menggoda Ray. Sedikit-sedikit hati Anna mulai terpaut pada Rayhan. Pria itu perlahan masuk ke dalam hati Anna. Dia mengisi hidup Anna yang sangat kesepian. Matahari mulai terbenam. Pemandangan itu tidak disia-siakan oleh Anna dan Ray. Mereka berfoto bersama-sama agar menjadi sebuah kenang-kenangan. Anna tertawa bahagia. Dia melepas semua beban yang ada di pundaknya. Untuk saat ini Anna benar-benar menikmati liburannya. Semua ini berkat Rayhan yang menjadi penghibur di saat hatinya terluka. Rayhan juga sangat bahagia. Ini pertama kalinya dia melakukan hal-hal menyenangkan bersama seorang wanita. Biasanya dia hanya bersenang-senang di atas ranjang tempat tidur. Ray memperlakukan Anna selayaknya kekasih yang sangat dia cintai. Dan faktanya Ray memang sudah mencintai Anna. Ray dan Anna duduk di pasir pantai. Mereka menikmati sang surya yang perlahan mulai turun. Ray merebahkan kepala Anna di atas bahunya. Tangannya juga mengelus lengan Anna. Ray, apa yang kamu suka dariku? Tanya Anna. Wajahmu, tubuhmu, serta hatimu, jawab Ray. Anna mengangkat kepalanya menatap Ray. Itu saja?
Saat kita pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Saat itu kamu terlihat lucu dengan mata sembab sehabis menangis, ucap Ray. Terus apa lagi? Tanya Anna. Ray tampak berpikir, aku juga tidak tahu kenapa bisa jatuh cinta kepadamu. Mungkin aku jatuh cinta karena kebodohan di dalam dirimu. Anna mendelik. Maksud kamu? Ray terkekeh. Karena kamu masih saja ingin bersama Dimas. Anna terdiam akan ucapan Ray. Yang diucapkan Ray memang benar. Mungkin orang berpikir Anna adalah wanita yang bodoh. Sudah disakiti tapi masih saja mau bersama Dimas. Dulu Anna mati-matian mempertahankan Dimas. Dia bahkan rela berpisah dari kedua orang tuanya. Hanya karena ingin bersama dengan Dimas. Ray menatap Anna yang menunduk. Tidak seharusnya Ray berkata seperti itu. Ray mengerti mengapa Anna masih bersama Dimas. Hanya satu, yaitu Anna masih mencintai Dimas. An, maafkan aku, lirih Ray. Anna menggeleng. Tidak, yang kamu katakan memang benar. Anna, kita lupakan soal Dimas. Kita di sini untuk bersenang-senang, kan? Ray kembali merangkul bahu Anna. Anna membenamkan wajahnya di dada bidang Rayhan. Dia juga memeluk Rayhan dengan erat. Ray menatap wajah Anna. Dia mendaratkan kecupan di kening Anna. Anna mengangkat wajahnya, keduanya saling menatap. Ray perlahan mendekat lalu memiringkan kepalanya. Dia mencium bibir lembut Anna. Aku mencintai kamu, An, ucap Ray. Ray meraih wajah Anna dan kembali mencium bibirnya. Anna juga membalas ciuman dari Rayhan. Anna dan Ray saling bermesraan dengan ditemani terbenamnya sang surya. Begitu mesranya. Anna dan Ray sudah berada di dalam villa. Terlihat Anna yang sudah tertidur pulas di pelukan Ray. Dengan perlahan Ray menarik lengannya yang dijadikan bantal oleh Anna. Dia bangkit dari ranjang kasur. Ray mengecek ponsel Anna. Dia ingin melihat kembali apakah Dimas masih mencoba untuk menghubungi Anna. Ada banyak sekali pesan dari telepon dan juga telepon dari Dimas. Ray menjadi merasa bersalah dibuatnya. Ray tidak lagi menghapus pesan itu, dia membiarkannya saja. Ray merasa bersalah karena membalas serta menghapus pesan Dimas. Ray tahu dia tidak berhak melakukan itu. Anna adalah istri Dimas. Sudah seharusnya Anna tahu keadaan Dimas yang berada di rumah sakit. Ray menatap wajah Anna. An, apa caraku salah dengan merebutmu dari Dimas? Aku ingin memiliki kamu. Ray mengusap wajahnya. Cintanya hanya akan terbalas jika Anna sendiri yang bisa membuka hatinya. Kuncinya hanya pada Anna saja. Anna terbangun dari tidurnya. Dia beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Sedang Ray masih tertidur pulas. Sekitar 15 menit Anna selesai membersihkan diri. Dering ponsel Anna berdering. Anna meraih ponselnya dan melihat nama yang tengah menelpon. Ternyata Dimas yang menelpon Anna pagi-pagi. Anna lalu mengangkat panggilan dari Dimas. Halo? Syukurlah kamu mengangkatnya, sayang. Ada apa? An, aku di rumah sakit. Aku dipukuli oleh orang tidak dikenal. Kamu cepat kemari temani aku. Aku lagi di luar kota. Pulang segera, An. Kamu sudah ada Lisa, apa masih perlu diriku? Lisa tidak bisa. Kamu tidak kasihan padanya, dia mual mencium bau rumah sakit. Aku juga mual mencium aroma rumah sakit. Maaf, aku tidak bisa. Anna langsung mematikan sambungan telepon dari Dimas. Dia berdecak kesal karena Dimas menelpon hanya untuk menyuruhnya ke rumah sakit.
Dimas bahkan tidak menanyakan kondisinya. Dimas juga tidak ada minta maaf. Dimas brengsek, umpat Ana. Ana mengepal geram, tubuhnya saja masih sedikit sakit karena sayatan tali pinggang. Sedangkan Dimas tidak ada sedikit pun punya rasa khawatir pada keadaannya. Dimas hanya datang pada saat dia membutuhkan Ana. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu oleh Renita April. That's it. Saya akan segera kembali membacakan bab berikutnya. Audiotune lovers, please wait for me. Stay put and stay tuned. Don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Thank you very much. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.